Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Waduh, sialan tuh. Ini satu orang berani-beraninya kalau musik pakai tahu masjid. Ayo, sama anak. Terus, siapa yang nyalain musik musik? Wah, parah nih. Ayo kita cari. Ayo. Lek, siapa tuh yang berani main musik di masjid? Wah, pelanggaran. Ayo kita susul.
gimana nih? Udah lu parah banget. Itu buat ibarat kalau cuma musik. Lebih parah kalian, ketika saya azan di masjid gak ada satu orang pun yang datang. Tapi ketika saya putar lagu di masjid, semua datang. Gila kalian. Nah, saudaraku semuanya, pesan yang ingin saya sampaikan di video yang tadi, sebenarnya itu video sudah 6 tahun yang lalu ya, saya upload. Rambutnya aja masih pendek ya, sekarang udah panjang. Oke, pesan yang ingin saya sampaikan yaitu jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Karena di dalam keterangan dijelaskan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat, saudara. Ya. Jadi kalau sholatnya aman, maka amal-amal yang lainnya seperti sedekah, zakat, surga haji dan lain sebagainya itu akan aman. Tetapi kalau sholatnya ditinggalkan, maka sedekah berapa triliun pun dikhawatirkan dipending, saudara. Ya. Contohnya seperti ini. Ketika saya misalkan mempunyai mobil Pajero contohnya ya, mudah-mudahan bisa menjadi doa ya, amin. Ketika saya punya mobil Pajero, terus bensinnya full dan saya mau pergi berangkat mancing, contohnya. Saya mau pergi berangkat mancing. Ketika saya sudah mempersiapkan segala sesuatu peralatan untuk mancing, tiba-tiba kunci mobil Pajero saya hilang contohnya. Nah, pertanyaannya, apakah saya bisa pergi berangkat mancing menggunakan mobil tersebut? Tentu tidak, saudaraku ya. Karena mobil semewah apapun, kalau tidak ada kuncinya, tidak ada kunci mobilnya, maka mobil tersebut tidak akan bisa jalan. Kecuali teman-teman mau bantu dorong ya. Maka dari itu, kunci di dalam mobil tersebut adalah yang paling utama. Sama halnya seperti di dalam sholat, saudaraku. Sholat juga, sholat 5 waktu ya, dalam artian sholat yang 5 waktu itu juga termasuk kunci dari amal, segala amal pokoknya ya. Contohnya misalkan saya dalam satu hari saya misalkan sedekah 1 triliun atau 1000 triliun. Terus saya membangun 1 juta masjid, saya membangun 1000 pesantren, saya berbuat baik kepada anak yatim dan lain sebagainya. Pokoknya saya menolong banyak orang. Tetapi contohnya saya nggak pernah sholat satu kali pun, nauzubillah ya saudara. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau saya tidak sholat sama sekali misalkan, dikhawatirkan amal-amal yang tadi, amal-amal baik yang tadi dikhawatirkan dipending. Karena apa? Karena kunci untuk supaya amal tadi diterima, amal tadi supaya lolos, supaya aman adalah sholat. Jadi sholat itu adalah kunci daripada amal-amal yang lain. Jadi kalau amal-amal yang lain kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuncinya harus dilaksanakan dulu. Sama seperti HP, kita mau buka HP kan kalau ada pola ya harus ada pola dulu kan. Kalau HP yang ada polanya, jadi harus dibuka dulu. Nah, pokoknya dimanapun kalian berada, mobil khusus saya pribadi, umumnya buat teman-teman yang nonton video ini, dimanapun kita berada, mau dalam keadaan kerja, mau dalam keadaan maksiat sekalipun, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat, saudaraku. Jangan pernah sama sekali, ya, karena sudah sangat jelas, sholat imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarukaha faqad hadamadin. Ya, artinya barang siapa yang melaksanakan sholat, maka orang tersebut sedang membuat tiang agama Islam di dalam dirinya. Ya, orang yang sholat sedang memperkuat tiang agama Islam buat dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, apalagi tidak pernah sholat, hati-hati saudaraku. Maka orang tersebut, nauzubillah, sedang menghancurkan tiang agama di dalam dirinya. Kalau tiang agamanya sudah hancur, sudah runtuh, maka keimanan akan bisa digantikan dengan 1 bungkus atau 1 dus mie sedap, saudaraku. Oke, pokoknya pesan yang tadi ya harus digarisbawahi di dalam video tadi, itu hanya hiburan saja, tetapi yang pada intinya saya ingin mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama tingkatkan keimanan kepada Allah, dan yuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah. Kedua, dengan cara menjauhi semua larangan Allah. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang dengar ataupun yang salah, itu murni dari hati saya pribadi.
Kalaupun ada yang benar, yang baik, itu bukan dari diri saya, melainkan itu dari Allah yang dititipkan ke mulut saya yang kotor ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Semoga kita semua bisa mati atau bisa dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan bisa dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.